Ibu Santi dalam rangka thalabul ilmi. Dan lagi-lagi kita berharap pastinya mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa menumbuhkan semangat kita beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini juga, ya, kita semua bisa pantas dan layak menjadi hamba-hamba penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah penuh kebahagiaan Ibu ya. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita rasakan hari ini sebagai tanda rahmat, ya, dan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kebaikan demi kebaikan senantiasa menghiasi waktu-waktu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu siap menjadi ahli surga? Insya Allah. Insya Allah itu apa artinya, Bu? Tidak yakin gitu. Ya, Ibu tumbuhkanlah semangat untuk bisa menjadi bagian ahli surga Ibu ya. Karena Ibu jangan terkecoh dengan nikmat dunia. Dunia aja yang penuh kenikmatan ini, Bu, Masya Allah, jika dibandingkan dengan surga, kata Nabi, itu seperti kita mencelupkan jari kita ke samudra, ke lautan yang luas. Depan saya ada air nih, Bu ya. Kayak celupin aja, Bu. Gelas ini saya celupin misalnya, Bu, dengan jari telunjuk. Kata Nabi, fataro bimatarji. Ketika telunjuk ini diangkat dari dalam air ini, Bu, kata Nabi, lihatlah apa yang kembali. Maksud Nabi, lihat tuh, ketika kau angkat jarimu dari samudra tadi, lihat apa yang kembali. Maksud Nabi, apa yang menetes dari jari tersebut. Kita lihat, Ibu, ada yang namanya tetesan air, betul, Bu ya? Celup, angkat, ada tes air. Kata Nabi, setetes air yang kembali itulah gambaran nikmat dunia. Namun kenikmatan surga itu luasnya samudra. Berapa persen teh kira-kira teh Fitri? Bayangkan Ibu, ya, satu tetes air itu gambaran nikmat dunia, sedangkan luasnya samudra lautan itulah kenikmatan surga. Makanya orang-orang Ibu yang orientasinya akhirat, yang dia beriman sama Allah, tidak mau terkecoh dengan dunia. Dia paham dunia mah sebentar nikmatnya, tidak selamanya, betul? Betul? Ibu dapat hadiah dari suami, misalnya Ibu dapat dikasih suami 2 kilo emas. Kilo loh Ibu ya. 74 kilo. Nah, adik-adik itu Ibu bangun tidur, suami ngasih 10 gram emas dah ya. Bisi kaget Bu, 2 kilo Bu ya. Bisi datang nanti Kapolda dari Polri, bahaya Bu ya. Ibu bangun tidur dapat 10 gram emas. Senang atau bahagia? Masya Allah. Ibu lihat kebahagiaan ini selamanya enggak? Ya, Ibu pengen update status foto emas Ibu dari suami tadi Bu ya. Cepret, bikin status. Baru masukin status HP, tiba-tiba Ibu lihat Cekokom misalnya Bu ya, tetangga sebelah, itu baru update status juga, baru motohin 11 gram emas. Kita tadi 10 gram emas. Senang Bu, fotoin lah. Apa statusnya teh? Ya? Alhamdulillah. Ya. Dapat surprise dari suami tercinta. Alangkah bahagianya hatiku. Ibu, jelas itu kalimat yang Ibu tulis, alangkah bahagianya hati ini mendapat 10 gram emas dari suami. Bikin status, gak berapa lama ada status baru dari tetangga si Cekokom. Ada nama Kokom ada Bu ya? Ya. Saya gantilah, cari aman Bu, Karolin. Nah, ayo nama Karolin.
Ternyata Ibu Caroline update status 1 menit setelah kita update status itu dapat 11 gram emas dari suami. Jujur, masih bahagia nggak dengan 10 gram emas kita, Bu? Biasanya langsung bet. Ya Allah, si Ate nahangan 10 gram. Tapi maaf Ibu, di dunia, pahami Ibu, dunia itu tidak selamanya membahagiakan. Makanya jangan tertipu oleh dunia. Ini pernah kita bahas tentang dunia terlalu kecil untuk dicintai. Banyak dalil dalam Quran Allah katakan, ya Bu ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Surat Al-Imran 185, surat 31 Luqman ayat 33. Yang inti dari kalimat ini Bu, tidaklah kehidupan dunia itu ya, kesenangannya itu palsu. Sesaat tidak selam. Makanya Ibu yang lebih dahsyat lagi dalam hal diskusi Bu, Allah berfirman, apa kata Nabi? Ya, sesungguhnya aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang solih, ya, mala ainun ro'at, tak satu pun mata yang pernah melihat, ya, wala uzunun sami'at, dan tak pernah satu pun telinga mendengar tentang kenikmatan ini Bu, dan tidak satu pun seseorang yang pernah terbesit tentang kenikmatan ini. Saking luar biasanya nikmat surga. Walaupun maaf, gambaran surga yang kita lihat dalam Quran Bu, digambarkan oleh Allah seperti apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Apa artinya Bu? Di bawah itu ya, terdapat di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ibu tergambarkan nggak Bu? Kebun-kebun, pohon-pohon rindang, ada sungai-sungai yang mengalir. Mirip naon itu? Mirip? Gimana Bu? Papandayan, Maribaya. Mana lagi Bu? Ibu maaf, itu gambaran kecil Ibu. Ya, gambaran kecil dari Ibu jangan bayangkan surga itu seperti Maribaya. Tapi Ustaz, kata Allah kan surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ibu maaf, ini Quran turunnya tahun berapa? 15 abad yang lalu, ya, 1448 tahun yang lalu, bukan Ibu ya. Ibu saya pengen nanya, turunnya di Garut, di Bandung, di mana? Mekah dan Madinah. Ibu kebayang nggak, Mekah Madinah aja gersak masih gersak Ibu. Ya. Alhamdulillah Bu, saya dapat kabar gembira Bu ya. Alhamdulillah ini Bu Elis, insyaallah umroh bareng saya Oktober Bu ya. Ibu insyaallah dilancarkan rezekinya Bu ya. Bulan Oktober kami berdoa, bikin Allah bareng umroh. Yang mau ikut juga boleh Bu ya. Ini ada di masjid, di boleh promo. Ya, Oktober insyaallah Ibu. Ibu mohon maaf, Ibu Elis, jangan kaget. Ustaz, 2026 loh, masih kene padang pasir. Tapi alhamdulillah kalau pakai kita Bu, kita pakai kereta cepat. Wush. Tapi kalau naik bis dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah tuh Bu, kurang lebih 450 kilo, naik bis kanan kiri padang pasir. Naik wush, tetap kelihatan Bu padang pasirnya. Ini 2026. Ibu kebayang nggak? 15 abad yang lalu belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada pesawat, kereta, kendaraan yang ada hanyalah onta, keledai atau kuda. Maaf Bu, odong-odong pun belum ada. Ibu kebayang nggak? Dan keadaan bangunan tidak semegah sekarang. Sekarang mah samping Ka'bah itu Bu, maaf, Masjidil Haram dihiasi bangunan yang megah. Ada tower Zam-Zam, ini jam gadang Bu, jam paling besar di dunia, kalah jam gadang yang ada di Padang Bu. Kalah Ibu. Ibu Masya Allah tabarakallah. Ibu bayangkan 15 abad yang lalu, dan Mekah itu Bu, dulu itu terkenal ya sulit air. Airnya sulit didapat Ibu. Dan bayangkan, di mana enggak Allah menggambarkan dengan gambaran yang seperti ini Bu. Dikasih semangat sama Nabi pada para sahabat, ayo orang Islam semangat ibadah, kuatkan akidah, kuatkan keimanan. Kalau kita bisa menjaga keimanan sampai akhir hayat, maka Allah siapkan tuh surga buat kita. Di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Ibu bayangkan, ibu mendapatkan gambaran surga dan ibu, mohon maaf, beralaskan pasir, beratapkan langit. Gersangnya luar biasa. Ayo semangat sholatnya, semangat ibadahnya. Allah siapkan kita surga. Di bawahnya itu ada sungai-sungai mengalir. Termotivasi nggak, Bu? Tapi maaf kata Allah tadi, Bu, sesuatu yang belum terlihat dilihat oleh mata kita, Bu, terdengar oleh telinga kita. Walaupun ciri-ciri gambar surga itu hanya sekian persen lah gitu, Bu, jika dibandingkan surga yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menggambarkan perbandingan antara nikmat dunia sama nikmat surga itu seperti setetes air yang jatuh dari jari kita dibandingkan itu nikmat dunia, adapun nikmat surga luasnya samud. Masya Allah. Makanya ibu, rugilah kita kalau kita masih tergila-gila dengan dunia. Kebayang nggak ibu, dunia ini sesaat, benar atau betul? Ya, kita hidup aja berakhir di nikmat, apalagi kalau kita sudah mati. Yang paling mengerikan, dunia yang kita nikmati ini summalatus alunna yauma izin. Kemudian kata Allah, kalian pasti akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban, dihisab ibu tentang seluruh nikmat yang kita miliki. Aduh. Makanya Nabi wanti-wanti, ad-dunya sijnul mu'min. Ketahuilah, dunia ini penjara buat orang beriman. Nah, ini Bu. Kalau kita merasa diri kita beriman, Bu, maka kita harus menghadirkan, membayangkan, Bu, menyadarkan diri kita bahwasanya dunia ini penjara. Ibu-ibu mohon maaf, sudah ada yang pernah masuk penjara? Astagfirullah, saya nanya mungkin berkunjung gitu Bu ya. Ya. Ibu mungkin tahu Bu ya, saya ibu seorang residivis. Saya sering keluar masuk penjara ngisi pengajian. Maaf Bu ya, saya masih baik Ibu ya. Ibu mohon maaf, orang kalau masuk penjara ibu jangan kita kira betul. Pas mau masuk tuh Bu, ada bangunan 10 meter. Atasnya kawat. Masuk ibu, penjagaan ketat. Ya. Masuk ruang administrasi pendaftaran, kalau ingin berkunjung, kalau saya bisa langsung Bu, cuma pakai KTP doang. Oh, Pak Ustadz ya. Ustadz biasa ke masjid? Iya Kang, ke masjid. KTP simpan, saya masuk. Ibu masuk ke dalam tubuh, Masya Allah, itu banyak bangunan tinggi-tinggi. Dan maaf ibu, banyak apa ya, kerangkeng, kayak kerangkeng itu apa istilahnya? Besi berkawat itu, ya. Dan kemudian ada masuk asrama, dalam asrama ada kamar digemboknya Bu. Wah, berapa gembokan itu? Nah, itu kita pahami apa yang dengan seperti ini Bu. Orang di penjara hidupnya terkekang, dia tidak betah, tidak nyaman. Dan inilah harus yang dirasakan oleh diri kita sebagai seorang mukmin. Kata Nabi, dunia itu penjara. Tapi maaf, tidak buat orang kafir. Dunia ini kata Nabi, wa jannatul kafir. Sedangkan dunia buat orang kafir adalah surga buat mereka. Kita enggak ibu. Ibu, handphone mungkin ada yang punya 2 kan Bu? Bayangin Bu, 1 handphone aja belum tentu selamat hisapnya, apalagi ibu baju gaduh sebelah baju. Ibu di lemari kamar ada berapa? Belum lagi yang ada di dalam koper. Kan gitu Bu ya. Aduh, toserin. Yang jarang dipakai ka koper kan helawe. 1 baju aja belum tentu selamat hisapnya. Ibu, maaf, yang punya rumah lebih dari 1. Ibu, jangankan aset kita Bu, bahkan setiap detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari itu akan dimintai Nah, Ibu mohon maaf, ketika memahami beratnya luar biasa, hari ini kita akan bahas mengkaji lebih dalam lagi tentang sifat-sifat penghuni surga lebih spesial. Dan ini Bu butuh perjuangan. Makanya Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Surga. Saya ulangi Bu ya. Ya kata Nabi ini Bu, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Contoh, taklim.
Ada godaan nggak Bu? Banyak. Tuh. Pertanyaan ada, jawabannya banyak. Contoh lain Bu, tilawah. Ya, ketika di rumah Bu Santi mah asik bisa, betul? Wah, target nanti pada asar ulangi lagi. Niatnya ada. Ternyata pada asar. Nah ini HP lebih Nah ini Bu, mohon maaf. Ibu rahmati Allah, dunia seperti ini Bu. Makanya poin-poin yang akan kita bahas Bu, ciri penghuni surga mereka yang betul-betul ya melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya kata Nabi, adapun neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Nah, mengerikan Ibu. Baik, kita fokus yang pertama Ibu. Kita lihat ciri yang pertama, sifat calon penghuni surga. Yang pertama Ibu, Allah abadikan dalam Quran surat Az-Zariyat. Surat ke-51 51 ayat 15 ya sampai 18. Oke ya. Surat 15 51 Az-Zariyat. Oke, 521. Surat 51 ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ibu, nah ini di sini kita akan bahas dulu ya tentang dua ciri ahli surga dulu nih Bu. Di mana Allah berfirman ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya, kata Nabi Bu, kata Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Jadi Bu, gambaran surga itu luar biasa Ibu ya. Penuh keindahan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Allahu Akbar Bu, manusia aja kita nanti Allah ciptakan Bu, kembali ke akhirat nanti itu setinggi Nabi Adam. 60 hasta. Kurang lebih laki-laki di 27 meter tingginya. Perempuan itu setinggi Siti Hawa. Kurang lebih di ada 18 sampai 19 meter Bu.
Ya, jadi mohon maaf yang pendek tenang-tenang aja, di akhirat mah sama. Yang pendek nanti mati. Ya. Dan dalam usia maaf kembali muda. Yang tua kembali muda, dia tidak ada anak-anak, Bu. Tidak ada orang tua. Makanya kisah ini, Bu ya, pada saya sampaikan tentang seorang nenek-nenek di zaman Nabi datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nenek bisa masuk surga?" Akhirnya Nabi dengan jujur menjawab, "Maaf Nek, tidak ada nenek-nenek di surga." Pikirannya langsung, "Ai kitu mah neraka." Kan cuma dua tempat, Bu. Kalau nggak surga, neraka. Tapi apa yang terjadi, Bu? Nabi jelaskan, "Nek, ketahuilah di akhirat nanti kita semua di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, semuanya dibangkitkan dalam keadaan muda. Usia 30 tahunan. Kembali muda, Masya Allah. Muda ya, Bu. 17, no, 30 ya, 17. Ya Bu ya, Ibu mohon maaf, Ustadz Allah kumaha atuh, dah saya mah belum pernah melihat wajah orang tua saya ketika usia 30 atau nenek saya. Ibu seusia gitu dan kita kenal mereka. Tapi maaf, Allah gambarkan Bu ya, cerminan wajah-wajah ahli surga bersinar bercahaya, wajah-wajah yang tidak jauh dari surga dia gelap. Allah, bahala kan saya tak artis, gelis pisan. Maaf, enggak taat. Eta ya, misalnya Mang Abdul perasaan dulu di dunia teh ya maaf ya hidung gitu ya punten Bu ya, kemudian wajahnya tidak tampan tapi di akhirat jadi bercahaya. Jadi mohon maaf, ini bukan lagi masalah di dunianya tapi amal yang mempengaruhi Bu. Bagaimana pengaruh amal, Masya Allah. Nah Ibu, kemudian Allah berfirman dalam ayat 1 ayat 16, akhizina ma atahum rabbuhum, di surga kelak mereka orang bertakwa ini, kata Allah, mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan kepada mereka, apapun Bu. Bahkan dalam surat lain, ayat lain Bu, tentang surga, mau dibaca ayatnya? Ibu izin ini tandain dulu ya, nanti kasih lagi Bu. Tidak hanya apa yang Allah siapkan, tapi coba lihat Bu, surat 41 Fussilat ya, tentang sifat surga lagi nih Bu, pada ayat ya 31 halaman 480, surat 41 Fussilat ayat 31. Surat 41 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, Ibu, izin saya fokus pada kalimat akhir, Bu. Ketika Allah berfirman dalam ayat ini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga nanti, kata Allah, kita Bu jadi ahli surga insyaallah, ya amin. Apa kata Allah? Kalian akan memperoleh apapun yang kamu sukai. Apapun di dunia iri sama si eta, yang bisa beli ini, yang punya ini Bu, Allah kasih, memperoleh. Berarti kita miliki. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga kelak juga kau akan memperoleh, memiliki apapun yang engkau minta. Ya. Kalau tadi Bu ya, surat 51 ayat 15, Allah katakan ayat 16-nya Bu ya. Kata Allah apa Bu?
bahwasanya kita bisa mengambil apapun yang sudah Allah siapkan. Tapi lebih daripada itu dalam ayat ini Allah katakan, Bu, apa yang kita sukai itu akan kita miliki. Ibu mohon maaf, tidak dengan di dunia, betul nggak Bu? Di dunia kita diujilah dengan sesuatu apa yang kita sukai tapi nggak bisa kita milik, betul? Resep si eta mah bisa healing, jalan-jalan. Aduh ya Allah, mun beunghar si eta mah pagi teh sarapan di Prancis, makan siang di Swiss, makan malam di Ciamis, ditaruh nah ka Ciamis seep acisna. Tapi intinya kita mohon maaf, kita suka melihat orang lain di dunia seperti itu. Maaf, di akhirat Ibu kata Allah nih, apapun yang kalian sukai kalian peroleh. Tak sampai di situ kata Allah, bahkan kalian apapun yang kalian inginkan, kalian pun akan memilikinya. Masya Allah. Lihat Bu, tidak dengan dunia, benar atau betul? Bahkan mohon maaf Bu ya, punten bisa seringkali terbesit, ya Allah, abdi terus tahajud, sudah tilawah ya Allah, sudah sedekah, sudah coba jadi orang baik, nah kieu wae hirup teh. Ibu, dunia itu tempat diuji. Makanya Ibu, ya dunia nggak bisa dibandingkan sama akhirat Ibu. Nah, makanya Masya Allah Bu. Makanya di sini Allah katakan, Bu, mohon maaf kita kembali Bu kayak tadi ya. Ketika Allah mengatakan akhizina ma atahum rabbuhum, ya para penghuni surga, kembali Bu ya, surat 51 ayat 16. Ya 51 ayat 16, mereka dalam surga nanti ya boleh mengambil apapun ya, sesuatu yang sudah Allah siapkan. Tapi izin Bu, kita tadi bahas surat 41 ayat 31 penguatan. Tapi tak salahnya yang Allah siapkan, begitu pula apa yang kita sukai akan kita peroleh, dan apapun yang kita mau, yang kita minta akan diberikan. Allahu Akbar. Ya Allah pengen Alphard, mual Ibu. Sigana mah hayangna Lamborghini dah. Mual Ibu sigana hayangna. Jadi apapun Bu, ya. Tentang makanan, Masya Allah Bu, di dunia ada limit nikmat, betul nggak Bu? Makan aja ada batas kenikmatan, betul nggak? Senikmat-nikmatnya makan bakso, Ibu kuat berapa mangkok? Ibu semua saya traktir makan bakso, siap Ustadz. Maaf Ibu, saya traktir, tapi syaratnya minimal 3 mangkok setiap orang. Lihat Ibu, mangkok pertama nih nikmat, mangkok kedua mulai. Bu, di akhirat tidak ada yang namanya kenyang. Di dunia, mohon maaf, punten Bu ya, saya bahas ini, apa yang kita makan bisa jadi kotoran, betul? Kan semakin jadi selara, sperma, sel telur, ada jadi tenaga, tapi semakin juga jadi kotoran, dibuang lagi. Di akhirat Bu, tidak ada yang namanya buang air. Ya. Apa yang kita makan dari keringat dan wanginya itu Bu menjadi lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Makanya Bu, orang beriman tidak mau menggadaikan nikmat di akhirat nanti. Tenanaon ripu di dunia, yang penting di akhirat. Ya Bu ya. Sebaliknya kalau orang kafir mempenghirup, harus bekerja keras, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Maaf, ternyata untuk mendapatkan ini dan itu dia berbuat zalim. Dia menyakiti orang lain. Dan numpeti abdi beunghar. Numpeti saya dapat, padahal Ibu ujungnya neraka. Orang beriman tidak. Ya Allah, yang penting apa yang kau halalkan itu yang ku raih. Daripada aku kaya kau tidak ridho, mending apa adanya. Nah ini Bu, ya. Kemudian, nah pertanyaan besarnya, apa yang membuat mereka orang-orang bertakwa tadi kata Allah mereka bisa mengambil apapun yang Allah sudah siapkan di surga nanti? Allah jelaskan Bu, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya mereka para penghuni surga ini dulu di dunianya, nah ini Bu, Allah menggambarkan sifat penghuni surganya. Apa kebiasaan di dunia? Mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan di antara kebaikannya Bu, Allah detailkan ayat 17-nya. Allah jelaskan dalam ayat ini apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kata Allah, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ngapain Bu? Nonton Piala Dunia lain. Kemarin kan lagi musim Bu ya. Lagi rame nih Bu kemarin Bu ya. Maaf, orang-orang yang selamanya sulit bangun pada
bangun ya Piala Dunia. Ngapain? Bukan Ibu, bukan karena Piala Dunia. Ya. Mereka sedikit tidur, apa maksud Allah Bu? Mereka melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Ini Bu, sifat penghuni surga. Ya. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini. Allah ngasih berita buat kita semua Bu. Hei, kalian ingin jadi ahli surga, mau tahu kebiasaannya seperti apa? Nih yang pertama, coba kalian hidupkan malam-malam kalian dengan apa Bu? Bukan di tempat tidur, tapi menjauhkan lambung kalian dari tempat tidur. Untuk apa? Sholat malam. Nah Ibu, yang spesialnya Bu, di antara keutamaan sholat malam tidak hanya surga yang dijadikan, bahkan pengaruhnya dunia. Coba Ibu bisa lihat Quran surat, izin Bu, yang ini kita masih belum selesai Bu ya, karena ada kalimat selanjutnya tentang wahum bil ashari yastaghfirun ya. Tapi nanti kita lagi. Coba lihat Ibu surat 17 sekarang ayat 79 tentang keutamaan sholat malam Bu atau tahajud. Halaman 290. Surat 17 ayat 79 dan 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Tuh baong yang murid nanti guruna sampai wa akhrijni semangat teuing. Izin Bu ya. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, Ibu, di sini ada Allah menggambarkan Bu tentang 4 keutamaan tahajud. Ya. Di sini Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di sebagian malam Allah perintahkan kita, maka dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan ingat Ibu, maaf, Nabi yang jelaskan sebaik-baiknya sholat setelah sholat maktubah, sholat wajib, sholat fardu adalah sholat tahajud. Padahal Ibu, kalau kita lihat keutamaan, contoh sholat qobliyah subuh, apa keutamanya? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ketika Nabi katakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu tahajud, berarti ini akan lebih baik daripada itu, daripada sholat qobliyah. Rawatib, apa keutamanya?
Siapa yang melaksanakan sholat rawatib berapa rakaat Bu? 12 rakaat sehari, ya. Subuh 2 qabliyahnya, zuhur 4 dan 2, ya. Asar ada maghrib ba'diyahnya, isya 2 ba'diyahnya. Ini 12 rakaat kita jaga, Allah bangunkan istana di surga. Tapi kata Nabi lebih baik, berarti pahalanya akan lebih besar. Sholat duha apa utamanya? Sedekah untuk 360 sendi-sendi tubuh kita itu, masya Allah. Jadi Bu, banyak sholat yang punya keutamaan-keutamaan khusus, tapi sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib fardu adalah sholat tahajud. Dan dalam ayat ini yang tadi kita baca, Allah menyampaikan 4 keutamaan khusus untuk ahli tahajud. Ini di luar surga tadi Bu ya. Kan tadi Allah jelaskan apa yang membuat mereka bisa jadi ahli surga, karena dulu mereka senantiasa berbuat baik, dan kebaikannya Allah jelaskan Bu, karena mereka menjauhkan dirinya, karena sedikit tidur, menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya Bu. Berarti tahajud, ya, bukan bangun buat mikirin hutang, enggak, tapi buat tahajud. Dan di sini Allah jelaskan Bu, yang pertama, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah, ya Bu ya, memberikan mood tempat yang terbaik, terpuji Bu. Jadi Bu, yang pertama Bu, para ulama memaknai ini Allah akan memberikan kedudukan yang baik selama hidup di dunianya. Maaf, bukan jabatan tinggi, ya, kedudukan yang terpuji Bu, yang sangat baik. Kadang maaf Ibu, ada orang yang tinggi jabatannya, tapi maaf kehadirannya tidak dinantikan karena pikas kebelan misalnya, ya, sehingga bahkan dia tidak ada Bu, diomongin tentang keburukannya. Tapi di lain sisi ada seseorang yang jabatannya mungkin OB, mungkin karyawan kontrak, tapi karena Allah memberikan kedudukan yang terpuji baginya Bu, ini orang mungkin gaji nggak sebesar yang lain, tapi kehadirannya sangat di nanti kebaikan-kebaikannya dia dipuji-puji Bu, masya Allah tabarakallah. Jadi Bu, hati-hati Bu ya, jabatan yang tinggi belum tentu membuat orang terpuji di hadapan Allah. Jangan di hadapan Allah, di hadapan manusianya aja ada orang jabatan tinggi tapi dibenci. Tapi sebaliknya, jabatan yang mungkin tidak tinggi, yang biasa-biasa, bisa jadi ini kedudukan membuat dia terpuji di hadapan Allah. Kalau sudah terpuji di hadapan Allah Bu, maka sadarilah Bu, maka pujian pun juga akan mengalir kepada makhluk-makhluknya Allah, karena Allah mencintainya. Ibu masih ingat Bu ya, Nabi pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, apa kata Nabi Bu? Allah dari arsy-Nya Bu akan memanggil Jibril sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai pimpinan para malaikat, ketua malaikat Bu. Hai Jibril, kata Allah, aku cinta sama fulan. Ya, disebut namanya Bu, misalnya Bu ya, si Bobi gitu Bu ya. Ya, nama kita disebut loh Bu. Kalau Allah cinta sama kita Bu, Jibril dipanggil sama Allah, dan Allah ngasih tahu Jibril, "Hai Jibril, aku mencintai si fulan." Dan apa perintah Allah? Maka Jibril, cintailah oleh engkau si fulan ini. Bu, bayangkan kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita Bu, Jibril pun akan juga jatuh cinta. Ini Jibril. Selesai belum? Jibril turun Bu ke langit dunia, kemudian seluruh malaikat di langit dunia Bu, Jibril berkata, "Hai para malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah dan aku mencintai si fulan." Disebut namanya Bu. Maka seluruh penduduk langit pun ikut mencintai. Begitu pula berita sampai ke dunia Bu, seluruh berita ini Bu terdengar kecuali dari kalangan kecuali manusia. Dan pengaruhnya Ibu, mohon maaf, orang yang dicintai oleh Allah kan secara akhlak pasti baik dan akan mempengaruhi lingkungan, manusia pun akan ikut mencintai. Ini Bu, masya Allah Bu. Di antaranya Bu, ini Bu, keutamaan tahajud. Ya, Allah angkat derajatnya di kedudukan yang terpuji, bukan tinggi tapi terpuji, sehingga Bu, Allah memujinya, malaikat memujinya, bahkan dengan izin Allah orang-orang yang di sekitarnya pun akan ikut memuliakannya. Ini Bu yang pertama. Yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, masukkanlah diriku ke tempat yang benar,
yang tepat nih Bu. Ini terkait apa Bu? Maka misalnya Ibu sedang ragu nih. Ya Allah, saya ada pilihan-pilihan ini. Pilihan mana yang terbaik ya, A atau B ya? Kita nggak tahu Bu. A mungkin gajinya besar, B mungkin nggak sebesar si A. Tapi Allah paling tahu mana yang terbaik buat kita. Maka yang paling benar yang mana? Ibu pilih A, gajinya besar, tapi ujungnya ibu menderita. B mungkin tidak besar sebesar A, tapi di sini ibu tepat dan benar sehingga ibu merasa ada. Ya, karena ada orang Bu ya yang dia kerja tapi dianggap tidak ada. Makanya siapa yang sahabat di Bandung luar biasa Bu, Ustadz Dedi, beliau keluar dari yayasan hanya gara-gara Ustadz bayangkan cara teman-teman untuk ngeluarin saya tiap bulan saya dapat gaji tapi nggak dikasih jadwal untuk mengajar kajian. Ya, padahal dia merintis yayasan ini Bu. Ya, akhirnya dengan izin Allah dia merasa ya Allah kayaknya saya nggak tepat di sini nih. Makanya diminta sama Allah Bu, wa akhrijni mukhraja sidq. Ya ketika tempat masuk diminta sama Allah, ya Allah berikan tempat yang benar nih, tepat untukku, di mana tempat ini penuh kebaikan bagiku, ya penuh rahmat keberkahan untukku. Begitu pula Bu yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidq. Dan keluarkanlah aku ya Allah pada tempat keluar yang benar, yang tepat. Yang ketika keluar, mengambil keputusan keluar, maka keputusan ini tidak merugikan aku, tidak merugikan orang lain. Intinya kebaikan juga lah yang kudapatkan dari keputusan keluar ini. Nah ini Bu, karena kita manusia tidak tahu kan Bu, seringkali kan yang menjadi pilihan itu gara-gara faktor X dunia, betul nggak Bu? Saya ambil di sini deh, dan gajinya ageng. Padahal nggak libatin Allah. Pas kerja ternyata kewenangan 2 hari. Ada yang seperti itu Bu. Ya. Teman saya Bu menceritakan teman saya, Masya Allah si Fulan diterima satu pekerjaan Bu, cuman bagian untuk menawarkan produk. Dia kerja cuma 2 hari Bu, 1 hari setengah bahkan Bu. Hari pertama Bu ternyata gajinya gede, tapi Bu mohon maaf dalam pekerjaannya Bu dia di sampingnya itu ada ini Bu, manajernya Bu, sok ini ada buku sekian ratus kontak, kamu telepon saya pengen dengar langsung gimana cara kamu menawarkan produk kita. Ibu gajinya besar tapi wah bahasa dijaga karena diawasi oleh manajer. Wah hari pertama gelisah ya Allah, gede-gede gaji dengan terbebas. Besok Bu masuk kerja kan setengah hari. Ya Bu, dia keluar tanpa pamit itu Bu ya. Pas istirahat kabur. Ya gede-gede gajinya tapi saya nggak bebas. Nah ini Bu, kan kita nggak tahu, makanya Bu jangan terkecoh. Makanya setiap untuk memutuskan sesuatu tidak ada pilihan terbaik kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam agama kita Bu, salah satu amalan diminta untuk sholat istikharah dan tahajud sudah include Ibu. Ya, ketika membutuhkan ya Allah saya galau nih, pengen beli aset A atau B ya, harganya sama-sama murah, bahkan ini lebih murah, tapi Ibu Allah yang paling tahu ini aset terbaik atau tidak. Dengan tahajud Bu, Allah akan tuntun kita. Ya Bu ya. Yang terakhir, yang keempat apa tuh? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan Allah menjanjikan Bu, orang yang rajin tahajud, Allah akan menjadi penolong dalam kehidupannya. Ya. Yang pertama Bu, kedudukan yang terpuji. Yang kedua, tempat masuk yang benar, yang baik, yang tepat, terbaik buat kita Bu ya. Mungkin pekerjaan, mungkin Ibu milih-milih nih, Allah berat pilihan mana ini ya. Ada 3 orang ganteng-ganteng pengen melamar anakku Ustaz. Nah tahajud Bu, salah satunya. Pilihan yang tepatnya seperti apa? Minta tuntunan Allah dengan tahajud. Ya punya banyak masalah, bingung, baik menawarkan solusi. Nah minta Bu dengan tahajud juga. Allah memberikan jalan keluar yang benar. Dan terakhir Allah memastikan akan menjadi penolong kehidupan. Nah ini Bu spesialnya Bu ahli surga, tidak lepas dari tahajud. Ibu sedikit saya singgung juga. Ternyata tahajud itu merupakan ya amalan soleh yang tidak pernah lepas dari orang-orang terdahulu. Ibu masih ingat pernah saya sampaikan belum ya di sini ya? Salat itu kan Bu melewati 3 fase. Pernah Bu ya di sini ya? Fase pertama Ibu sebelum Isra Mi'raj. Ingat Ibu, sebelum Isra Mi'rajnya Nabi itu perintah salat sudah ada? Sudah ada, tapi belum sholat 5 waktu. Tapi sholat apa? Malam.
tahajud. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang berselimut. Nah ini Bu sudah ada Bu. Dan mohon maaf Ibu, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan Isra Mi'raj, betul? Ya Bu ya. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Makanya setahun sebelum hijrah ke Madinah Bu dikenal sebagai Amul Huzni. Apa artinya Amul Huzni? Nah, tahun yang penuh kesedihan. Karena istri Nabi Khadijah meninggal, paman yang sangat support Nabi dan Nabi cinta kepadanya pun meninggal dunia. Nah ini sedihnya luar biasa. Akhirnya Allah hibur Nabi dengan diperjalankan Isra Mi'raj. Ibu tahu apa yang terjadi? Sebelum Isra Mi'raj itu Bu, para sahabat tahajud udah Bu. Makanya ada yang tahajud sepanjang malam. Ibu dari Ba'da Isya sampai subuh. Karena ini kenikmatan spesial Ibu. Ya. Karena kan jarak paling dekat antara kita dengan Allah itu ada pada kapan? Ketika tahajud, ketika sujud. Ya, dulu belum ada sholat fardu, tapi sholat malam. Ini para sahabat Masya Allah untuk menguatkan Bu. Apalagi tekanan dari kaum kafir Quraisy cukup besar. Nah fase kedua, pulang Isra Mi'raj. Kita tahu dalam sejarahnya Nabi sudah mulai diwajibkan untuk Nabi dan umatnya sholat 5 waktu. Ya Bu ya. Kan dalam sejarahnya Bu awalnya 50 waktu, berubah menjadi 10 ujung 5. Ada mata lewat lain 5 waktu akhirnya Bu. Tapi maaf Ibu, 5 waktu pulang Isra Mi'raj ini subuh teh 2 rakaat, zuhur itu 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Ya, belum ada 4 rakaat Ibu. Ya. Fase berubahnya menjadi 2 4 4 3 4 kapan itu? Setelah hijrah. Nah, ini Bu fasenya Bu. Tapi yang menariknya Ibu, Masya Allah tabarakallah, tapi tetap sholat yang paling pertama sholat malam. Inilah sholat-sholatnya orang-orang solih Ibu. Makanya Allah menspesialkan dalam ayat ini, inilah sifat ahli surga. Apa dia? Mereka Bu orang-orang yang Masya Allah menjauhkan atau sedikit tidur, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur harus Ibu. Ya, Ibu masih ingat kisah tentang Abu Darda? Abu Darda ini adalah sahabat Ibu yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda Bu terkenal orang yang ahli ibadah. Apa kebiasaannya? Pagi puasa, malam tahajud sepanjang malam. Ya Bu ya, Salman ya senang Bu dipersaudarakan oleh Nabi kepada Abu Darda. Satu waktu main ke rumah Abu Darda. Ya, di sore hari nih Bu. Tiba-tiba Abu Darda nggak di rumah, adanya istri Abu Darda. Siapa nama istrinya? Ummu Darda. Betul ya? Ibu kaget Salman. Kenapa kaget? Melihat Ummu Darda, istri Abu Darda Bu, itu mohon maaf, secara penampilan kayak nggak keurus. Baik wajahnya, fisiknya Bu ya. Kemudian pakai, sehingga Salman bertanya-tanya Bu, hai Ummu Darda, ada apa denganmu? Ya bahasa kita Bu, nah apa bahasanya? Kok kucel gini gitu Bu. Jadi nggak keurus itu Bu. Nah bahasa gitu ya, nah kia teh, nah kata Teh Fitri ya. Ini membuat Ibu Ummu Darda akhirnya melampiaskan Bu kekesalannya dan berkata, hai Salman, tahu enggak aku kia teh, nah, aku kayak gini gara-gara saudaramu Abu Darda. Jadi Bu, ketika ditanya, Ummu Darda menjelaskan Bu, hei Salman, saya seperti ini gara-gara saudaramu Abu Darda. Ada apa Abu Darda? Ya, dia sudah lama nggak memperhatikan aku. Bayangkan dari subuh sampai maghrib dia puasa, Ba'da Isya sampai subuh dia tahajud, dia nggak memperhatikan aku. Getol pisan ibadahnya Bu. Tapi maaf, ini bukan tuntunan agama Islam loh Ibu. Percaya enggak percayalah Salman. Akhirnya datanglah Abu Darda Bu. Pulang, lihat ada Salman. Senang Abu Darda, Masya Allah. Salman, kapan datang nih? Senang Bu, karena ada tamu. Ingat Bu ya, kan di antara tanda kemuliaan iman seorang mukmin, dia memuliakan tamu. Makanya Bu, di antara ciri orang beriman, dia senang banyak tamu. Seperti Bu Santi Bu ya. Setiap Rabu Bu ya, Masya Allah.
Ibu, Abu Darda senang. Segera Abu Darda ke dapur nyiapin makanan untuk menyambut tamu, memuliakan tamu. Kan Nabi yang katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Masakan terbaik, ya, disiapin, Bu. Ketika disiapin makanan, Abu Darda senangnya luar biasa, Bu, ngomong, "Salman, silahkan makan." Ibu tahu nggak apa respon Salman ketika disiapin makanan? Salman berkata, "Ya Abu Darda, hai Abu Darda, aku tidak akan makan kecuali kau ikut makan." Nah ini Bu, soal gimana Ibu kan seringkali Bu ya datang tamu, "Cerah yuk, punten Ibu, Ibu nggak ikut makan, saya puasa." Ibu, Salman berkata, "Hai Abu Darda, sok saya mau makan kalau kamu ikut." Apa jawaban Abu Darda? "Wahai Salman, maaf, aku sedang puasa." "Ya sudah, kalau gitu aku tidak makan," kata Sal. Nah ini Bu, akhirnya Bu, dengan berat hati Abu Darda membatalkan puasanya pada hari itu, hanya untuk memuliakan tamu. Masya Allah. Ibu Santi nggak boleh puasa Rabu, Bu Santi. Ibu, apa yang terjadi Ibu? Makanlah Abu Darda sama Salman. Selepas makan, Salman berniat untuk bermalam di rumah Abu Darda. Abu Darda, boleh nggak malam ini aku nginep di rumah kau? Karena Bu, Abu Salman itu penasaran, benar nggak ucapan Ummu Darda yang tadi mengatakan Abu Darda itu kalau pada Isya langsung tahajud sampai subuh. Ibu, Abu Darda senang Ibu. Wah, beneran Salman? Ya silakan kau nginep di rumahku. Ibu sengaja Ibu ya, Salman nginep di rumah Abu Darda. Habis Isya kelihatan Bu, ini Abu Darda ingin sholat malam. Akhirnya dipegang tangannya Bu oleh Salman. Apa kata Salman ke Abu Darda? Abu Darda, ini baru juga malam, waktunya istirahat tidur, kata Salman ya Bu. Ya, akhirnya Bu, dengan berat hati Abu Darda membatalkan Bu sholat malamnya di awal malam ini. Akhirnya istirahat sama Salman. Nggak berapa lama Abu Darda bangun, pengen sholat. Salman udah standby. "Hei Abu Darda, ini masih malam, tidurlah." Bangun pengen sholat, nggak boleh, dilarang Bu. Tidur sampai sepertiga malam akhir baru sholat malam. Jadi Bu sempat sholat malam tapi hanya di akhir malam. Ibu tahu apa yang terjadi Bu? Beres sholat malam mereka berdua, tiba-tiba Salman menasehati Abu Darda. Ini sebelum dua-duanya ke masjid Bu, Masjid Nabawi untuk sholat. Apa kata Salman? "Ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqun." Hai Abu Darda, sesungguhnya pada dirimu itu ada hak Allah yang harus kau tunaikan dengan ibadah. Wa inna laka alaika haqqun. Ya Abu Darda, begitu pula pada diri kamu itu ada hak yang harus kau tunaikan. Maksud Salman, ketika malam itu waktunya istirahat tidur. Dan terakhir Bu, dan kemudian kata Salman, "Wa inna li ahlika alaika haqqun." Dan sesungguhnya pada keluargamu, istrimu, anakmu, keluargamu ada hak yang harus kau tunaikan. Sampai rumah berikan hak istri, perhatian, kasih sayang. Kemudian Bu, di akhir hadis Bu, Salman berkata, "Fa'ti zi haqqin haqqahu." Maka wahai Abu Darda, tunaikanlah haknya masing-masing sesuai porsinya. Ibu, bete lah Abu Darda. Tahu bete Bu ya? Kesel Ibu. Abu Darda kesel, kenapa? Karena ini Salman, gara-gara Salman kemarin gak jadi puasa, gara-gara Salman tadi malam ini gak bisa sepanjang malam sholat tahajud, tiba-tiba sebelum ke masjid malah dinasehatin. Ibu, ke masjid mereka berdua, pada subuh Abu Darda curhat ke Nabi, "Ya Rasulullah, gara-gara Salman kemarin saya gak jadi puasa. Dia berkunjung ke rumah saya siapin makanan, dia berkata, 'Abu Darda, saya tidak makan kecuali kau makan.' Akhirnya saya batalin puasa. Malamnya ya Rasulullah, saya punya kebiasaan sholat sepanjang malam, ternyata Salman mencegahku, nyuruh tidur. Akhirnya sholat malamku cuman sepertiga malam akhir toh." Tadi sebelum ke masjid dia malah ngomong, "Salman, Allah itu punya hak yang harus kau tunaikan. Dirimu punya hak yang harus kau tunaikan. Dan keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan."
tunaikan. Nah, Ibu, Abu Darda sengaja curhat sama Nabi. Apa tujuannya? Biar berharap Nabi mau, ya, Nabi nasihatin Bu, tahu nggak apa respon Nabi? Tiba-tiba Nabi bersabda, "Qala faqad shadaqa Salman." Hai Abu Darda, Salman itu benar. Nah ini Bu, mohon maaf, Ibu izin maaf, Ibu lihat suami pulang dari kantor sampai rumah masih laptop Bu. Maaf ingatin, saya punya hak loh atas perhatianmu. Ibu mohon maaf, suami belum pulang, drakor, rajin. Suami pulang letakkan Ibu. Jangan sampai suami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Beres drama Cina punya drama Koreana, si Papa terus uwi gening kan 2 jam yang lalu aku pulang mah cenah. Ini mohon maaf Ibu punten. Ini bisa saya singgung Bu ya. Ibu ingat kalau suami pulang pertanda surga Ibu ada dekat Ibu. Ya, Ibu lagi telepon video call teman tiba-tiba suami pulang, punten Bu, kalau perlu nggak perlu pamit cek puntennya suami nggak perlu, mati langsung. Halo suamiku, sambut suami Bu. Sudah kebutuhan suami terpenuhi semuanya, lagi santai suami Bu, Ibu telepon lagi temannya, cek teteh mohon maaf ya tadi mendadak saya matikan. Kenapa? Ada yang penting gitu. Iya, tadi surgaku pulang. Gitu Ibu. Lain minta izin, teh sekedapnya ayah suami, kayaknya kan beres ya. Enggak Bu, matiin langsung. Ini surga. Ya Bu ya, mohon maaf Ibu. Kenapa? Ya nanti kita singgung Bu ya tentang ciri penghuni surga, tentang perempuannya seperti apa lebih detailnya Bu. Tapi intinya Bu, kembali ya, tahajud itu Bu amalan spesial. Kenapa? Karena ini sholat yang pertama kali diperintahkan Bu. Ya, selesai itu fase keduanya Bu, setelah Isra Mi'raj itu nggak langsung 24-4-3-4, tapi masih 2-2-2-2-3-2. Nah setelah hijrah ke Madinahnya disesau Ibu dari Aisyah langsung menceritakan fase tentang perubahan jumlah rokaat. Dan kita tahu juga kan sejarah sholat itu pertama kali sholat itu menghadap mana? Masjidil Aqsa. Ya, beberapa bulan setelah hijrah Bu, Nabi resah gelisah, memandang langit, walaupun tidak ngomong, Allah Maha tahu. Barulah Bu, di antara sholat zuhur atau asar di Masjid Qiblatain. Nah ini Bu di Madinah nanti, ya nanti boleh nanti kita ini Bu ya. Ini ada Masjid Qiblatain Bu, masjid 2 kiblat namanya. Di masjid ini Bu ada 2 mihrab. Apa mihrab teh? Ya tempat imam Bu ya, mihrab Bu ya, sampingnya ada mimbar. Nah, satu mihrabnya itu Bu di belakang, satu di depan. Jadi Bu dulu di masjid inilah Bu sejarah berubahnya arah kiblat. Dulu Nabi, mohon maaf nih kalau masjid itu kan Bu ya. Sholat kiblatnya kan mana? Sana Bu ya. Sana Bu ya. Nah, dulu Bu kan Ka'bah ke arah sana. Sedangkan Palestina, Aqsa itu Bu ke arah 180 derajat. Ya. Nah, antara zuhur atau asar Bu dikatakan Bu, Nabi sedang sholat dengan para sahabat, tiba-tiba Bu di rakaat ketiga, 2 atau ketiganya Bu, Nabi membalikkan badannya Bu, 180 derajat tiba-tiba menghadap Ka'bah. Dan ini pun terjadinya nggak di Mekah, tapi di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Nah, Ibu, ini ada sejarahnya Bu. Di sini di Madinah ada Masjid Qiblatain namanya. Masjid 2 kiblat, di mana dulu beberapa bulan semenjak hijrah dari Mekah ke Madinah itu sholat nggak langsung ke arah Ka'bah, tapi ke arah Masjidil Aqsa. Ya, beberapa bulan kemudian barulah ketika Nabi sedang sholat fardu antara zuhur atau asar Bu, di pertengahan tiba-tiba Allah perintahkan untuk memutar 180 derajat. Tiba-tiba Allah perintahkan ke arah Ka'bah, dan itulah berlaku sampai sekarang. Masya Allah. Nah ini Bu ya, jadi Bu ada prosesnya juga. Ya, kembali, jadi tahajud itu spesialnya Bu adalah amalan penghuni surga. Ayo Bu, semangat Bu, yang tumbuhkan semangat. Ibu tahu enggak yang spesialnya nih Bu ya, orang-orang yang terbiasa dengan tahajud. Satu waktu qadarullah ternyata Ibu mohon maaf, ini yang masih haid Bu ya, kan ada masa Ibu haid, boleh sholat? Maka Ibu ya, sepanjang Ibu dalam masa haid ini Bu, maka sepanjang ini juga Ibu setiap malam tetap dihitung tahajud di hadapan Allah. Nah Bu ya,
kecuali nggak selada malas saya punya horea tapi ya Bu, karena emang urgent darurat nggak boleh Bu ya. Atau ibu lagi mohon maaf Ustaz, saya udah nggak lagi masa haid sudah berlalu. Oke, ibu rajin tahajud, qadarullah, ibu sakit. Karena ibu sakit, akhirnya 1, 2 atau 3 malam karena emang faktor fisik ibu nggak bisa bangun malam. Ibu sepanjang ibu sakit ini, ibu tetap tahajud di hadapan Allah. Nah, ibu dirahmati Allah, mari ibu mulai membiasakan kita sholat malam. Nah, ini baru ciri yang pertama kayak hari Ibu Santi ya, ibu ya. Kita bahas ciri yang pertama dulu Bu. Maaf, ciri yang kedua karena kita sudah baca tadi Bu ya, ayat 18-nya, yaitu apa bunyinya? Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri ahli surga yang kedua Bu, yaitu dan mereka ya di waktu sahur beristighfar. Kembali Bu ya, surat 51 ayat 18-nya. Ya. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ibu, kita pahami Bu, sahur itu waktunya kapan? Mendekati waktu subuh. Makanya Ibu, ulama sepakatlah akhirnya zikir yang paling afdol ya, yang paling terbaik ini Bu, bahkan ini pun juga bisa mengcover apa ya? Menutupi Bu doa-doa yang kita inginkan dengan perbanyak istighfar menjelang subuh. Ini Bu ya. Salat mungkin kan azan sekarang jam 4 lebih. Di sini 4 berapa? Di Bandung 4:40. 4:43 ya. Oke Bu, nah Ibu bangun mungkin jam 3:30 nih Bu ya. Kan air loading nanti ya Bu ya. Loading heula, kemudian HP heula bisa ya. Ibu biar itu wudu. Nah, sholat jam 4 Bu, setengah jam misalnya Ibu menikmati sholat tahajud. Berapa lama tahajud biasanya Bu? Biasanya berapa lama? 11 rakaat? Oh enggak 11. Oke ya, misalnya berdua lah, yang baru pemula ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, 10 menit hitung Bu ya. Ibu, masya Allah. Nah, selepas itu mangga ya. Ibu, saya sarankan ketika tahajud Bu, sujudnya lamain. Doanya jangan habis sholat. Doanya dalam sujud. Karena kan lagi sendirian Bu ya, betul? Ya Allah suamiku, ya Allah. Ya Allah istriku, ya Allah keluargaku, ya Allah Mas Bahlul, ya Allah. Doain nih Bu. Ya, biar mudah-mudahan minyaknya turun ya Allah presidenku. Bu, mohon maaf ketika sujud Bu. Jadi beres sholat, apa yang lebih panjang? Istighfar sampai menjelang sahur Bu. Ya. Ibu masih ingat utama istighfar Bu? Ingat istighfar ini tidak hanya sebagai pengampun dosa, penggugur dosa. Coba Ibu lihat surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Surat ya Nuh ya, surat 71 ayat 10, 11, 12. Surat 71 ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffara yursilis samaa alaikum midrara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al
Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah ini Bu, ini dalil Bu ya, yang apa saya katakan itu seperti mengcover hajat kita Bu, satu paket dah. Ibu liar bingung pusing, ya Allah ini gimana itu gimana Bu, istighfar dah ya. Bikin sesuatu tambah pusing Bu, ya Allah cicilan ini, bayaran ini, ya Allah masalah adik, masalah anak, bla 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 bla. Nah Bu, banyakin istighfar. Di sini Allah berfirman, ketika Nabi Nuh berkata kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka Nabi Nuh berkata kepada umatnya, kaumnya Bu, istaghfiru, hai umatku, perbanyaklah minta ampun kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian, beristighfar Bu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Tapi maaf, tidak hanya Allah janjikan pengampunan dosa Bu terhadap maksiat yang kita kerjakan. Nabi Nuh menjelaskan ada 5 keutamaan istighfar lainnya. Ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Ini keberkahan dalam kehidupan. Ya, yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, dan dengan istighfar yang kau dawamkan, kau rutinkan itu, niscaya Allah akan menambahkan hartamu. Pengen kaya, istighfar Ibu. Pengen Bu, kita bermaksiat, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, berbuat zalim, minta ampun sama Allah. Tak hanya ampunan yang Allah berikan, keberkahan dalam hidup dan juga harta. Masya Allah. Ya wabanin, dan anak. Nih buat pengantin baru. Nih banyakin istighfar. Ya. Dan Ibu banyak Bu ya, pesan-pesan Bu ya. Saya punya teman 20 tahun nikah enggak punya anak Ibu. Qadarullah Bu. Akhirnya jumpa sama saya kasih amalan ayat ini Ibu. Cek Allah lah. Istighfar, alhamdulillah Bu. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah dia punya anak. Sekarang dia punya 3 anak Bu. Yang menurut orang-orang secara logika Bu, dalam menikah, iman si Gana bakal tidak mungkin punya anak, mandul si Gana. Tapi dengan izin Allah Bu, suami istri dua-duanya minta ampun sama Allah. Ya, dia punya anak, Allah kasih. Kemudian yang keempat dan kelima, wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhar, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai buat kalian. Ini Bu, kemudahan-kemudahan dalam urusan baik bisnis, pekerjaan, istighfar. Ya. Kenapa Ibu? Mohon maaf, jauhnya hidup dari keberkahan, harta yang tidak bertambah, sulit punya anak, atau maaf, pekerjaan bisnis yang tidak berkembang Bu. Itu bisa jadi gara-gara bukan gara-gara dosa. Gara-gara ini bisa jadi teguran dari Allah Bu, hukuman dari Allah. Dan Ibu coba lihat ayat terakhir mungkin kita bahas Bu, surat 8 ayat 33. Masih istighfar Bu ya. Surat 8 ayat 33, halaman 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah Ibu, di sini Bu ada 2 syarat utama kalau kita nggak pengen dihukum, ditegur atau ekstrimnya Bu ya, diazab oleh Allah. Ya, Ibu nggak pengen dihukum oleh Allah, 2 ini Bu harus ada Bu. Satu di antara 2 ini. Yang pertama apa itu Bu? Ketika kita hidup masih bersama Nabi. Kata Allah Bu,
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tak akan menghukum mereka, tak akan mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau Muhammad ada bersama mereka. Berarti apa yang dipahami Bu? Azab Allah, hukuman Allah tidak akan menimpa kita kalau kita hidup bersama Nabi Muhammad. Pertanyaannya Bu, Nabi Muhammad masih ada enggak? Enggak ada. Berarti peluang azab itu terbuka. Syarat kedua nih Bu, nih peluang kedua bisa kita dapatkan Bu. Dan Allah jelaskan juga wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak juga akan menghukum mereka, mengazab mereka sedangkan apa yang mereka lakukan wahum yastaghfirun, sedangkan mereka senantiasa memohon Nah ini Bu. Dan waktu istighfar terbaik kapan itu? Ketika berbuat salah, berbuat dosa, atau di waktu sahur. Nah ini Bu ya. 2 amalan Ibu. Mari Ibu ya, silakan. Ibu bisa ya. Ustaz kan kita punya kesibukan habis tahajud beres-beres rumah, silakan Bu. Ingat Ibu ya, istighfar itu kan Allah nggak mengatakan Bu, istighfarnya harus di atas sajadah. Tapi bisa dengan cara habis sholat tahajud plus witir sudah misalnya Bu ya, beres-beres rumah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, silakan Bu, doa-doa tobat kita maksimalkan. Sayyidul istighfar masih hafal Bu ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz. Panjang Ustaz. Nomor tobat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana minal. Ustaz yang hafal Rabbana nahukul. Masih panjang. Doa tobat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini silakan Bu. Ya, ini utamanya spesial juga Bu ya. Bingung pengen doa apa? Ini Bu, silakan. Ya, atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Masih panjang ini. Astagfirullah. Ustaz asapa baliut bahasa Sunda we lah Bu tenan naon. Naon teh bahasa Sundana? Ya Allah hampura abdi. Hampunten abdi ya Allah, Hampunten. Nah, Ibu, makanya ini alasan mengapa saya nggak mau tausiah bahasa Sunda. Loba tingkatan. Banyak tingkatannya Bu ya, sehingga takut Bu. Nah, intinya Bu, minta ampun dengan kesungguhan. Nah, Ibu ya, jadi berdua sifat Bu ya, hari kita bahas. Part 2 kita bahas insyaallah di Rabu depan. Yang pertama Bu, perbanyak sholat malam. Ya Bu ya, sholat malam. Ingat Ibu ya, sebaik-baiknya sholat malam adalah di sepertiga malam akhir. Ya Bu. Silakan tadi Bu, Ibu bisa menyiapkan 1 jam sebelum azan bunyi alarm. Kan Ibu bisa menggambarkan Bu, setengah jam Ustazlah cukup untuk 11 rakaat. Silakan Bu. Ya intinya maksimalkan tahajud dulu, biasakan hidupkan Bu. Yang kedua yaitu perbanyak istighfar menjelang subuh, ya, menjelang subuh. Cukup Ibu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nih sifat-sifat yang lainnya di Rabu depan. Baik, ada titipan doa Bu. Kita doakan dulu bersama-sama nih Bu ya untuk saudara kita yang sedang sakit. Ya. Baik, kita doakan ini Bu. Ada sedang sakit yaitu ada Ibu Cici Founder Awards nih Bu ya. Kemudian ada Haja Elis Rina, Ibu Kakurniasi, Bu Yuni, Angkar Sukarai binti Pura, kemudian Bu Elis Rustini, Bu Yenti Kusmiati, Bu Dede Widarsip, Ibu Dini Amalia, Ibu Salama, Ibu Ella Sofia Sodikin, Bu Yenti Kusmiati, Ibu Darmina, Ibu Teis, dan Ibu juga dari Ibu Lasmanawati. Ada juga Bapak Umar Muhammad, Bapak Muhammad Fatih, Bapak Ion, Ananda Muhammad Al-Fatih, ini bayi 5 bulan masih sakit Bu ya. Kemudian Muhammad Pandu Mu'alif bin Hendi Kurniadi, Bapak Nano dan Bapak Arifin suaminya Teh Fitri sudah sehat ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat juga. Dan siapapun juga Ibu di antara keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan
sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin. Dan mudah-mudahan juga segera Allah angkat penyakitnya sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azibil basa isfihim anta syafi ya rabb la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian terakhir Ibu, ini buat yang sudah meninggal dunia ada Ibu Uji, Ibu Artika, Ibu Zani Sarantari, Ibu Popi, Ibu Inel, Ibu Eis Duaningsi, Ibu Dice Komaria, Ibu Eti, Ibu Ucup, Bapak Isiptosin, Bapak Mas Duki Umar, Bapak Deni Satibi, Bapak Umar, Bapak Oong, dan siapapun juga ya yang diantara keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, amin. Ya, dan mudah-mudahan juga ahli keluarganya masih hidup, mudah-mudahan bisa menjadikan jadi anak-anak yang soleh soleha yang karena kesolehan mereka semua mudah-mudahan bisa menjadi ringan untuk di alam barzahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, sampai jumpa insyaallah di Rabu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.